Lalu silakan siapa yang mau memimpin doa? Silakan beliau. Ayo teman-teman kita tangannya menghadap ke atas, kemudian baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang Nuril. Lalu kalian tahu yang kita mau belajar apa? Belum. Ya, kita nanti mau memasuki ke menghargai budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya nanti lihat ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran itu mengajak kalian untuk menyanyi ya. Nah, Jawa Barat Ibu. Kalau Mbak Nura dari mana? Aku dari Ngalian. Ngalian itu di daerah mana ya? Ngalian itu nggak tahu Bu, katanya sih masuk Garuda, tapi aku pengen Semarang ya. Ya, jadi Ngalian itu masih Semarang ya. Namun dia perbatasan. Ya, jadi ya seperti itu ya. Ya, jadi apa ya tadi kita belajar tentang apa? Menghargai budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah kalian sudah tahu nih apa itu budaya? Siapa yang sudah tahu silakan menjelaskan. Nenek moyang. Ya, boleh itu masih terkait ya. Jadi budaya itu cara hidup seseorang atau sekelompok orang dari generasi ke generasi. Jadi yang benar tadi Mbak Nuria dari nenek moyang, misalnya nenek moyangnya punya tradisi orang Indo gitu ya di Semarang, lalu diteruskan dari generasi ke generasi, lalu sampai ke Mbak Irma ya generasi berapa gitu ya. Lalu apakah kalian sudah tahu apa itu budaya? Belum ya. Agama itu adalah kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Jadi kalian pasti memeluk suatu agama ya. Misalnya apa Mbak agamanya? Aku Islam Bu. Ya, Mbak Islam Bu. Islam. Kita tidak boleh ambil pendirian suatu agama. Misalnya temennya nih ada yang beragama Konghucu, lalu berwarna sipit, kulitnya putih, seperti itu. Tapi nggak usah diomongin lah, dia berbeda dengan kita, kulitnya beda, matanya beda, rambutnya beda, agamanya beda, lalu kita menjauhinya untuk sering main sama dia, tidak boleh ya. Lalu kita akan melihat video, nanti kalian disimak baik karena itu isinya ada.
Resource Limited telah fleksibel, saatnya bagi konfigurasi solusi suffering number resource funding. Ini videonya silakan disimak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut: tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, menghormati dan saling bekerjasama antar umat beragama, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, serta menjaga kerukunan antar umat beragama, antara umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sobat belajar, sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Sobat belajar. Yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Cara menghormati, melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia adalah sebagai berikut: bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk di Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain,
mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, serta melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Ya, tadi udah nonton ya video aspek toleransi dalam agama, budaya, dan keragaman sosial budaya. Jadi kalian kan udah nonton video tadi, apakah bisa memberikan contoh apa itu toleransi dalam budaya? Silakan. Ya, silakan Mbak Nasila. Tidak menjelekkan agama orang lain. Ya, itu tapi maksudnya dalam toleransi agama ya, tapi apa? Kita juga belajar itu juga. Lalu silakan yang mau memberi contoh dalam toleransi budaya. Mau menjawab? Menghargai budaya lain itu nggak kayak budaya itu lebih keren budaya Muslim banget. Ya, nanti kan kalau misalnya kayak itu bisa memecah belah bangsa sendiri ya, kayak peperangan juga bisa terjadi kayak antara budaya lain dan budaya kita sendiri. Ya, terus kita caranya untuk mencintai budaya itu ya memakai profil dalam negeri itu juga termasuk ya, lalu kita mencari tahu. Ya, berarti itu ya termasuk kita memakai seperti ini itu termasuk mencintai budaya kita sendiri ya. Lalu kita mencari tahu informasi tentang apa aja sih budaya yang ada di sekitar ya. Berarti itu juga bisa, lalu juga yang ada di sana ya. Lalu di Jawa Barat mungkin Mbak Nasir juga sudah mengetahui apa sih budaya yang ada di Jawa Barat. Lalu selanjutnya ini pengen ngajak kalian nonton lagi, yaitu nonton film ya, film tentang keberagaman agama. Kalian disimak ya. Silakan nonton. Kalau nanti ya itu di rumah ya, sama adik kalian. Filmnya adik mungkin season 2. Atau pendidik Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran hitam. Nanti teman-temanmu, Okto, Bertia, dan Donita, biasa ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut.
Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, yang laki-laki pasti sholat ya? Iya toh, di Islam kita hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya? Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Ida. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini deh, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Jahan. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Jarang aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Jahan gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Jahan. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilatnya Jahan? Aduh, Zahranya beda saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Jahan mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu Kita udah nonton ya toleransi agama. Jadi Zahra itu bilang, kenapa Kak Donita dan Kak Okto tidak memakai jilbab dan peci? Lalu dijawab sama bapaknya Indra kalau mereka itu berbeda agama dengan kita. Jadi ya tidak apa-apa. Ya kan aturan di agama itu berbeda-beda ya. Seperti di Islam itu mewajibkan untuk berjilbab, namun di agama lain kan tidak ada aturan seperti itu. Lalu tadi di video ini juga kan di Islam itu ada khitan ya, yang dilakukan oleh anak laki-laki yang sudah cukup umur atau balik ya pasti kalian juga tahu yang di teman kalian atau adik atau siapa itu pernah melakukan khitan ya. Oke, selanjutnya ibu ada game. Silahkan dulu kalian sudah nanti itu. Oke, ini tuh game menempelkan kartu toleransi di tabel tersebut. Jadi nanti kalian bisa menempelkan menggunakan lem yang dikasih ya. Silakan nanti setiap orang menempelkan dua kartu. Itu dari Ustaz ke Najwa.
Cukup. Silakan tunggu. Nanti kalau ada kesusahan bilang ya. Susah? Oh itu baru. Tidak bisa Bu, kita tidak mengerti. Kalian kan sudah mengenal ya ini ada satu toleransi yang sudah kalian kenalkan. Saya itu akan membacakan apa aja sifat toleransi itu, yaitu menolong orang yang kesusahan meskipun berbeda agama. Benar atau salah? Benar. Ya. Lalu sikap tidak toleransi, memaksakan kehendak orang lain. Benar atau salah? Benar. Ya. Lalu menambah pertunjukan budaya atau daerah lain, itu toleransi atau tidak toleransi? Toleransi ya. Lalu berteman dengan semua teman tanpa membedakan, itu toleransi atau tidak toleransi? Toleransi. Lalu mengajak teman karena memiliki warna kulit berbeda, itu toleransi atau tidak? Tidak ya, benar. Lalu mengganggu teman yang sedang beribadah, apa itu toleransi atau tidak? Tidak ya, sudah benar semua. Selanjutnya itu pengen ngajak kalian untuk tepuk salut. Tepuk salut ya. Gimana tuh Bu? Tepuk salut. Jempol, salut. Ya, silakan yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Jempol, Salut. Ya, sudah dapat semua ya. Oke, selanjutnya LKPD. Silakan kalian membentuk 2 sampai 3 orang kelompok, dikerjakan, lalu ditulis nama kelompoknya ya. Silakan pilih kelompok 1. Kita kerjakan ya. Apabila ada kesusahan nanti bilang ke ibu. Ya itu petunjuknya, ini jawabannya. Silakan.
pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan agar kita saling menghormati? Yaitu kita tetap berteman walau berbeda agama, berbeda suku atau budaya. Terus apa manfaat dari menghormati perbedaan tersebut? Itu bisa menjadi kerukunan kasih sama. Terus berdasarkan pengalaman anggota kelompok, identifikasi 35 toleransi yang pernah didapat di rumah, sekolah, atau masyarakat. Ketika di rumah kita daripada kayak mungkin orang tua kita ada yang beda agama, jadi ya kita menghormati gitu. Terus kalau di sekolah kita menghargai teman yang berbeda, kayak di video tadi itu ada yang lucu. Terus menghargai kebudayaan lain di masyarakat. Jadi kan di masyarakat gak satu wilayah, maksudnya orang-orangnya kan gak dari satu wilayah gitu, bisa dari orang yang apa namanya jauh dari Jakarta atau dari mana. Oke, sudah selesai ya kita pembelajaran hari ini. Silakan nanti kalian di rumah pelajari lagi, baca-baca lagi materinya seperti apa, budaya apa, lalu contohnya, menerapkannya, lalu ya seperti itu. Nanti minggu depan kita akan memberikan kalian ya ujian ya, nanti sebagai solusi kalian sudah memahami materi itu ya. Lalu itu akan memberikan suatu pengayaan, tapi nanti saja setelah dipimpin doa, nanti kelas silakan untuk membantu temannya untuk mengumpulkan diri satu lalu dikumpulkan di meja itu ya. Oke, sekian dari ibu, silakan salah satu orang yang memimpin doa untuk pulang. Baik teman-teman, karena pelajaran selesai, kita akan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.